Welcome back to Siput Hutan. Halo, welcome back to Siput Hutan. Jadi hari ini topiknya masih tetap sama ya Mas Hafid ya? Ngobrolin RC. Jadi Ngobrolin RC. RC-nya siapa ini? Om Gun lagi. Om Gun lagi. Jadi yang kemarin itu kan kita udah ngobrolin tim Raffe punya Om Gunawan. Yang kita bilang itu ngerakit bukan buat ya. Itu kan kenapa ya? Karena ya itu tinggal dirakit aja. Siapa yang bisa beli ya? Kit pabrikan. Kit pabrikan. Nah, sekarang masih boom racing lagi ya. Tapi kali ini boom racingnya ini pakai otak. Kenapa? Karena ini banyak sekali customnya. Betul ya Mas Hafid? Modifikasinya banyak. Jadi kalian bisa lihat sendiri ya. Ini ceritanya itu apa nih? Military look ini. Iya. Ini Rubicon ya? Iya. Oke, jadi kali ini tuh Rubiconnya hadir dengan konsep military look ya. Iya. Gimana menurut Mas Hafid? US Army ini bikinan Om Gun cukup bagus ya, cukup detail sih. Dengan wheelbase 275, bannya juga ini Rubicon yang short, yang pendek. 275 plus lah ini. 275. Kalau ini nggak murni kayaknya karena agak Thomas ya. Tapi gini, kalau untuk bodinya ini dari bawaannya itu ukurannya wheelbase-nya 275. Tapi untuk di Kakinya pasti di dirubah kakinya pasti disesuaikan karena nyorodanan juga besar juga 120 kayaknya. 120. Ini ban ini ya kalau kalian tahu ya, ban yang dipakai ini banyak BFG aksial standar. Bannya hadir dengan BF Goodrich All Terrain. Jadi ban ini cukup membuat adrenalin tinggi ketika dipakai crawling ya, apalagi kena air ya Mas ya. Iya. Kayak mau banting RC-nya gitu ya. Karena RC nggak bisa naik. Kenapa ya? Karena profilnya ini agak kurang. Cuman kalau punya aksial ini ya menang ada gripnya dikit karena tekstur komponnya lebih soft. Kalau punya yang lain ya agak berat ya. Iya. Jadi kalau dan ini spon busanya juga dibikin agak keras. Keras ya. Jadi ini mungkin pakai spon hard ini mungkin ya. Mungkin. Kalau kelihatannya begini karena rignya ini juga cukup berat ya. Nah, ngobrolin RC-nya sendiri, kalau RC kayak gini ini konsepnya termasuk di RC yang ekstrim atau enggak ya? Kalau ini rata-rata kalau mobil adventure ekstrim itu rodanya diameternya pakai 120. Kalau dia pakai 120 biasanya tujuannya untuk ekstrim. Tujuannya untuk ekstrim. Kalau di bawah ya sekitar 100-an itu kemungkinan enggak. Dan rata-rata kalau yang ekstrim pasti ada win. Ya, dia memang ada win di sini. Untuk bumper depan dan belakang ini include di hard body ya. Jadi dia masih menggunakan. Jadi masih bawaan body. Bawaan body. Ini kira-kira body ini merek apa ya Mas Hafid kalau sepengetahuan Mas Hafid? Kurang tahu ya. Kayak ya sama kayak yang Rubicon punya rang-rang gitu. Sama persis. Lebih kurang kayak Injora gitu ya. Injora. Untuk perubahan yang dilakukan Om Gunawan sih kalau sepanjang kita lihat itu ada di pintu ya. Pintunya ini menggunakan pintu turbular. Nah, jadi pintu turbular ini tergolong unik sekali ya. Karena jarang ada pintu turbular yang ini dari besi loh. Dari pipa besi. Lalu dengan siapa yang bikin ini? Kayaknya ini Om Lukas deh. Iya. Kayaknya ya. Jadi kalau nggak salah ya. Soalnya engselnya juga didesain bagus sekali dengan rapi banget plat besi. Jadi ya engsel ini cukup rapi dengan tipe turbular ya oke banget sih. Yang kalau menarik itu ya ini kayak bawaan sih. Kalau tahu bawaan. Yang menarik itu turbular ini tuh lucu banget ya. Jadi mobil ini tuh jadi nggak jamak. Buat kalian semua kata nggak jamak itu gini karena rata-rata pemain RC Adventure itu kan mobilnya Rubicon ya. Iya. Dan kata teman kita Joni Jorok, Rubicon itu bak Avanza di kehidupan nyata di dunia RC. Iya. Ya karena ya jamak banget lah semua orang pakai Rubicon. Kenapa pakai Rubicon? Karena Rubicon itu punya banyak kelebihan. Yang pertama dia itu pasti lebih enak dibuat main. Iya. Karena dimensi bodinya udah menentukan ya. Ibarat jadi kata itu tengahnya ini lebih center lebih kecil. Ya, ibarat kata itu bodi menentukan prestasi Mas ya. Jadi ya itulah hard body Rubicon dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Apalagi yang turbular begini itu paling enak paling ya. Enak. Atasnya nggak ada body rollnya. Jadi ya kalau kita terakhir bikin itu ya rata-rata turbular ya Mas. Jadi ya
enak banget dibuat naik dan jatuh juga terbukti lebih aman daripada bodi yang biasa ya. Iya. Jadi seperti itu. Kenapa kalau lebih aman ya? Karena turbular kan nggak pakai kaca ya. Kalau bodi biasa kan pakai kaca. Di situ tuh Ada resiko pecah. Ada resiko pecah. Kalau dari bodi ini unik ya karena dia merubah konsep turbular pintunya ini jadi di finishingnya cat bagus sendiri banget. kayak ini. Ini dicat sendiri. Bawaan nggak ada kayak yang warna army. Lalu dipasangi cutting stiker seperti ini. Cukup rapi sih. Lampu-lampunya juga nyala semua ya. Jadi atas itu pakai COB. COB itu LED yang lebih terang dari LED biasanya ya. Oke, sekarang yang paling menarik dari sini kalau menurut Mas Hafid apa? Sasisnya sih. Sasisnya. Kalau dari eksteriornya? Kalau dari eksterior paling menarik apa ya? Soalnya ini hampir semua sama. Hampir semua sama ya. Pelek ini American banget. Oh, TFR. Iya. Jadi dia pakai pelek Jadi- TFR. Kalau saya yang paling menarik ini loh. Ini action figure mahal ini, merek NECA. Jadi ini kalau Artikulasinya banyak. artikulasinya bagus, ini komplit set, harganya ya sejutaan lebih lah ya. Kalau 3 itu sudah dihitung sendiri berapa ini ya. Mobil ini sama action figurnya 100% scale. Ya, ukurannya benar, bannya juga benar, semuanya juga benar. Orang ini diestimasi tinggi badannya ya paling nggak 170 cm ya. Ya 17 kayak. 17 18, tapi ini 17 lah karena bannya kan 120 sekian. Keistimewaannya ya modifikasinya rapi banget, kelihatan kayak pabrikan tapi bukan pabrikan. Jadi salut banget untuk mobil Om Gun yang ini ya. Hampir di semua looknya mobil ini bagus. Dan kalau kalian tanya bikin kayak gini ini ribet atau enggak, menurut Mas Hafid gimana? Bodinya Cukup aja. ribet. Cukup ribet loh ini ya. Karena ndak PNP, jadi hampir semua RS Adventure itu kalau yang bukan kit pabrikan itu semua ngakal. Semua ngakal ya. Hampir semua. Kalau ngakalnya nggak tepak, ya jadinya jelek. Jadinya jelek. Bodinya cukup ya, kalau menurut saya bagus banget ini. Ini antennya ini cukup menarik ini. Antennya ini Dari seling ini. Coba kita lihat ya. Iya, Anten seling. ini seling. Mm-mm. Terus dikasih isolasi bakar. Ada benderanya Jaos. Ya. Ini ada pernya. Per ya. Terus ini diisolasi bakar lagi. Jadi anten ini dipergunakan untuk komunikasi jarak jauh ya ketika mobil ini sendirian mungkin dia halo-halo gitu ya. Maksudnya gitu ya. Iya. Iya. Ini beli pun ada, cuman ndak sedetail kayak gini. Ini kan detail banget. Copot aja. Nanti ngomong hilang. Oh, hilang oh. Waktu kembaliin gitu ya. Lepas gitu ya. Oke, saya akan copot ya, ini udah selesai. Lihat bodinya. Eksteriornya udah. Nyopotnya itu ada caranya. Tadi itu harus belajar dulu di rumah Om Gun. Tadi itu diwanti-wanti. Van, jangan kamu geradak nanti protol. Jangan kamu kasarin nanti patah. Jadi tadi belajar, suruh balik gini, disuruh mangku di paha gini. Nah, terus kita tuh suruh lihat, ini loh. Nah, ini sama ini. Nah, ini itu harus diangkat, didorong, terus ditarik. Nah, ini nyantol. Ada Ya. kancingannya. Ini nyantol. Ini kalau dipaksain lagi bisa ngamuk ini orangnya. Sih. Bentar. Tadi di rumah disuruh dites beberapa kali lancar ya. Sekarang kok di sini. Nah, gitu loh. Jadi ini masuk ke relnya di sini, dibikin ini sama dia. Terus dimentokin, terus ditarik. Jadi segitu kompleksnya. Kita ngobrolin electricity-nya ya. Widih. Cukup rapi ya. Cukup rapi. Ini apa ini? Itu adalah strap. Jadi ketika di screw ini nanti nyetrap di bagian gardanya dia supaya bantu lah. Maksudnya supaya itu dan dia bisa neken nanti ground clearance-nya turun lagi. Jadi inovasinya Om Gunawan. Ada yang dari segi kabel kita bisa lihat ya ruwapi banget ya. Cuman ada satu yang di luar kebiasaan Om Gunawan. Ini apa ini ya? Kakinya nonjol. Ini gimana ini? Kenapa kakinya nggak dipotong aja? Langsung Om Gunawan bilang, itu action figure sama hard body, maka mahalan action figurnya. Windsnya semua aktif ya, tidak ada yang fake di sini. Kabelnya juga rapi dan satu hal ya, seperti biasa, dia itu pakai lem kastol ya Mas ya, Ya, lem kastol. untuk mencegah LED-nya korosif. Buat kalian semua ya,
yang mau Itu bisa ditiru pakai. yang mau Jadi tips niru itu jadi tips, ini penting banget ya. Kalau kalian nggak mau repot ada caranya, di bio ada nomor teleponnya Om Gunawan ya. Nah, Kita sekarang masuk ke dalam satuan sasis masih tetap pakai boom racing ya. boom racing. Ini RC mahal ini. Iya. Iya. Kelebihan dan kekurangan, pro and cons. Boom racing itu kalau menurut saya sama aksial teknologinya ya. Bagusan boom racing di sisi peletakan berat ya. Gearbox dan lain sebagainya. Cuman aksial sendiri menawarkan sasis yang Nero. Nero itu ujung sama belakang itu kecil, di tengah agak besar ya. Jadi itu menentukan movement dari RC dan dia menggunakan lurus gini. Betul, dan dia menggunakan kanal C untuk rangkanya. Jadi dia merubah kekurangannya dia dalam segi rigid itu akan menjadi sebuah flag ketika kita bermain RC. Iya. Kalau kalian tanya ke saya enak rangka aksial apa RC 4WD atau aksial apa boom racing ya? Jawaban saya enak rangka RGT. Betul ya? Ya. Kok bisa? Loh, RGT itu teknologi boom racing lahir di bodi aksial. Bener nggak? Ayo. Dinamonya udah Di depan, terus kanal C Nero. Jadi ya seperti itu. Minusnya cuma satu. Waktu RGT saya tak bawa ke Om Gunawan. Kata Om Gunawan apa? Ini ngapain ya RGT bikin sasis kok kepanjangan kayak gini? Saya ya nggak tahu. standarnya kan? Saya ya nggak tahu. Diukur sama aksial beda loh. Lebih panjang RGT, lebih tapi panjang. nggak tahu fungsinya buat apa. Jadi gitu. Oke, jadi mungkin bisa dijelasin Mas Hafid, boom racing ini tipenya kayak apa, sistemnya kayak apa, biar netizen kita tahu. tipenya hampir sama kebanyakan boom racing ya. Jadi guard dan transfer case-nya juga masih belum reverse. Nggak tahu kenapa dia masih belum ngeluarin yang model reverse ya. Tapi ngomongin reverse tuh Mas, kapan hari itu kita sempat eksperimen ya. Jadi RC non reverse di reverse kan, apa yang terjadi? Ya tambah sinjal, tambah goyang-goyang gitu kalau digas. Sudah kita coba waktu kapan hari itu. Ya kebetulan korban ya, ceritanya itu Jorok yang korban. Tapi aku belum lihat aslinya sih. Iya, jadi secara teknis itu kan kapan hari kita mau bangun, Iya. RC tidak reverse menjadi reverse dengan menggunakan TC yang reverse. Nah, tetapi akhirnya malah sinjal nggak karu-karuan. Jadi ya itu masih menjadi sebuah misteri ya. Mungkin ya dari sisi itu reverse itu belum tentu adalah sebuah solusi sinjal. Jadi sinjal itu gimana sih? Kalau digas mentok, dia itu bodinya agak rolling. Kalau dimundurin kencang, Tapi bisa juga dia itu dari bisa roll shocknya out. itu yang soft, jadi shocknya terlalu lentur juga bisa. Bisa, tetapi kalau kita coba perhatikan ya Mas ya, hampir nggak ada ya RC mahal ya, top brand itu yang reverse. Itu ya aneh. Nah, itu. Nah, bahkan Axial 3 itu tidak reverse. Back ke mobilnya ya Mas, gimana? Jadi Sekarang pakai masih gearbox depan ya. Gearbox depan ini sama yang kemarin, dia gearnya itu gear model nanas gitu ya, model nyamping gitu. Dia lebih kuat. Untuk kopelnya sendiri metal ini cukup kuat sih. Cuman dia ada sedikit kelemahan di sini. di Kalau C-clip ya. menurutku sih, ini menurut pendapat pribadi ya. Si klipnya ini kalau lepas, pennya itu putus. bisa lepas. Jadi kalau memang dia lepas ya putus asa sudah langsung. Apalagi kalau mainnya di hutan, suruh nyari Eclipse segini. Loh, pernah kita. Kopel bedes ini kuat banget sob. Ya, karena dia sudah pakai hardness steel, terus Kalau ini ya, apa itu? Besinya, materialnya cukup kuat. cukup kuat banget ya. Terus ya XVD pakai join tengah dan lain sebagainya kuat. Hanya yang kami sayangkan itu kenapa dia pakai C-clip, nggak langsung di rivet aja. Jadi ya kalau suka pakai kopel ini ya harus bawa C-clip yang banyak pada saat main karena itu fatal banget. Tentu saja bukan C-clip aja ya, C-clip sama asnya itu ya, sama pennya ya. Soalnya biasanya kalau C-clipnya hilang ya pennya ya entah Pennya kemana. Gitu. Jadi ngakalinya kemarin itu pakai asnya, Body pin? bautnya servo. Tak lepas dari bautnya servo itu kan. Pakai baut. Bautnya kecil. Nah, itu tak masukin, tak tekuk dikit bisa. Bisa ya. Tapi ya kalau kalian tanya kuat apa enggak ya tentu saja enggak seberapa kuat. Cuman untuk istilahnya gitu darurat. Darurat daripada nenteng. Sekarang kita lanjut ngobrolin bawah ya. Ya. Ini link belakangnya sama Om Gunawan udah diganti. Nah, Modif sendiri ya. modif sendiri. Jadi ini adalah link terbaik
menurut si Pututan ya Mas ya. Cuman bikinnya susah ya Mas ya. Susah nyenainya. Nyenainya itu susah. Kenapa? Karena ya bener-bener link ini bisa kelihatan realistis. Kita geser dulu sebelum ngobrolin yang lain, ngobrolin skok. Nah, skok depan ini pakai skok depan merek bukan. Dia itu pakai extra speed. Jadi extra speed, skok ini keras banget. Punya profil yang keras, nendang-nendang ya. Dan skok belakang ini yang cukup menarik mata. Ayo, tebak-tebakan, skok apakah ini? Tamiya SV. Betul banget. Jadi ini adalah skok standar dari Tamiya XV01 mobil rally. Kalau kalian tanya ke kita, enak apa enggak? Jawabannya simple, enggak enak. Nah terus ini kenapa kok dipasang? Keras dan travelnya nggak dapet. Nah ini ternyata kenapa kok dipasang? Jadi gini, Nyesuaiin body ya? betul banget. Om Gunawan itu kan, kalau kita tahu orangnya ya, kalian tahu orangnya, dia itu ya udah jago main RC, pengalamannya banyak, kerjaannya arsitek ya, semua serba dipikir. Nah, kenapa kok mobil ini jadinya pakai skok XV? Karena Om Gunawan punya XV nganggur skoknya gitu? Enggak juga. Kenapa ya? Karena demi mengejar sebuah penampilan. Penampilannya itu lebih diutamakan. Nah, kalau misalnya diakalin pakai skok pendek dan lain sebagainya, otomatis bisa masuk, tapi ya jadinya akan lebih gak enak mungkin kalau dibuat main ya. Kalau dipasang orinya, kalau body postnya Shock tower. Shock towernya ini dipasang kayak gini, pasti nongol. tembus. Nah, nongol di sini. Karena ini body pickup. Nah, kalau dikasih skok adventure pada umumnya, skoknya nanti akan pindah ke depan. Dan pasti nanti jadi kelemesan, mobilnya jadi banyak lah. Ketika ditaruh di jalan lurus itu ya, nanti mobilnya itu nggak bisa center, akan banyak masalah. Mungkin ya ini solusi yang mudah gitu loh. Karena menarik. rata-rata dari koleksi Om Gunawan Boom Racing ini ada satu kesamaan nih Mas ya. Di sininya ya. Iya. Coba kalian lihat ya kamera ya. Mana? Enggak, di sini enggak ada luka bahagia kata. Jadi RC-nya ini nggak dibuat main, sob. RC ini dipajang, tapi layak main. Mungkin Mas Hafid bisa cerita ya, 1060 itu ceritanya gimana kok? Jadi ada 1060, ada 1080. Itu kan pasti ada perkembangan dari waktu ke waktu ya. Ya mungkin awal dulu itu pabrikan itu cuman keluarin 1040. Terus opsionalnya kalau mau ampernya gede, ada yang 1060. 1060 ini ISC yang apa ya dibilang lama juga paling kuat. Paling kuat ya. Dan anak-anak adventure itu win-nya juga rata-rata pakai 1060. Jadi modifikasi pakai jadi win. Buat kalian semua ya, untuk yang udah main RC Adventure 5 tahunan lah ya. Itu pasti mau nggak mau, suka nggak suka, pasti pernah pakai 1060 karena dia ini pernah hype banget di zamannya. Kalau sekarang ya 1080 lah ya. 1080 itu generasi penerusnya. Generasi penerusnya ya. Jadi ya wajar aja kalau banyak orang yang masih punya. Kalau kalian tanya 1060 vs 1080 pilih mana? Pilih 1080, jauh. Iya. Kalau buat competition udah pasti 1080, nggak bisa 1060 buat competition. Tapi kalau dicoba dan digunakan bisa ya, berarti drivernya handal. Ya. Iya. Karena ya memang banyak keterbatasan, dari track brake nggak bisa kita set up, bukaan throttling nggak bisa kita set up, banyak ya. Iya, hampir semua ya terima apa adanya. Apa adanya gitu. Jadi nggak ada setting sama sekali, cuman settingnya ya ini. Oke. Lanjut ke dinamo sama elektrik belum. Dinamo ini apa ini? Aksial kayaknya. Iya, punya aksial. Standarnya aksial. Standar aksial. Servo juga masih tetap sama pakai Porade ya. Om paling suka pakai Porade. Enggak. Kalau kit mainnya dia apa? Savok. Kalau ini dia pakai Porade. Karena untuk ya cukup layak untuk jalan lah. Ya zaman dulu ya semua orang pakai Porade. Om Gunawan dulu ya belum jadi juara ya masih pakai Porade. Tapi berhubung suka kompetisi dan main ekstrim ya. Targetnya juara. Targetnya jadi juara ya pakai Savok. Untuk link semua oke ya Mas, di custom sedikit-sedikit, kopel juga pakai BD semua. Agak silau memang lihatnya ya, bagus gitu ya. Untuk panhard, ya ini panhard dibengkokin lagi. Panhardnya ini
kayak ciri khasnya Om Gun. Iya, jadi kenapa sih kok dibengkokin? Jadi gini, RC kalau pakai panhard itu nggak mungkin bisa ceper. Karena panhardnya menghalangi antara ground clearance rangka dan gardan. Supaya nggak menghalangi, gimana caranya panhardnya dibengkok-bengkok. Kalau panhardnya dibengkok, itunya. benar, bisa menyesuaikan konturnya, jadi RC-nya bisa dipaksa turun ke bawah. Tapi kalau untuk kompetisi speed ya, bukan yang realistis. Itu rata-rata dia menggunakan yang servo yang di atas Di bawah ya, gardan, langsung di servo gardannya bawah. ya. Karena dia lebih untuk belok lebih maksimal. Lebih maksimal dan tentu saja kinerja servo lebih ringan ya kalau kayak gitu ya. Fungsinya panhard itu banyak banget, mulai dari menjaga rigidnya sasis ketika kita belok dan terjepit. Lalu kalau yang bisa masang panhard di belakang itu bisa membantu menentukan water level ya, kemiringan mobil ketika travel. Jadi ketika jalannya itu nggak pas gitu ya Mas ya, timpang gitu, bodinya bisa lurus kalau ada panhard belakangnya. Jadi gimana Mas kesimpulanmu tentang mobil ini? Cukup keren. Cukup keren ya. Apakah mobil ini masih bisa diajar ekstrim? Masih. Dipakai ekstrim masih bisa. Tinggal ganti ban aja ya? Tinggal ganti ban aja. Peleknya juga keren ya. TFL? Kayak mobil-mobil yang di Amerika itu ya. Biasanya jadi musuhnya A-Team ini. Nah. Kesimpulannya gimana Mas Hafid? Kesimpulannya ya untuk pemasangan bodi ini cukup bagus, jadi rapi banget. Jadi nyesuaiin apa itu? Bodi sama kitnya pas banget. Jadi kalau dipasang itu ndak kemajuan, ndak kemunduran. Nah, itu. Jadi alignment bodinya bagus ya? Bagus. Memang arsitek. ya? Selalu detail. Selalu detail. Apa kita nggak usah komentarin mobilnya, kita komentarin orangnya aja? Nah. Hah? Gimana? Menarik juga. Gimana ya? Ngobrolin mobil ini tadi menurut Mas Hafid ini oke banget. Kalau menurut saya ya ini oke banget sih. Kalau mau dibuat ekstrim menurut saya juga masih enak ya, karena rangkanya juga memenuhi syarat, masih ada adjustment di kiri kanan, masih bisa di setup. Ya boom racing ya oke lah ya, semuanya bagus. Cuman kalau dari value for money. Tapi kalau untuk ekstrim itu wheelbase panjang sama pendek itu ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi kalau wheelbase pendek gini untuk nanja-nanja dia masih ada kekurangan ya, karena ground clear-nya itu lengthnya, semakin panjangnya, belakang. betul. Jadi sering terbalik. Tapi kalau dibuat motong-motong jalur, tekuk mati, enak yang paling pendek. enak pendek. Jadi belonnya lebih tajam. Lebih tajam. Jadi gitulah. Jadi ya itulah serba-serbinya ya. Jadi pastiin semua setup, cek normal, baru kalian pergi jalan, tentuin kalian hari ini mau main di mana. RC-nya juga harus menyesuaikan karena kalian tidak bisa merubah alam ya. Jangan lupa bawa baterai cadangan. Total overall obrolan kita hari ini two thumbs untuk mobil ini ya. Jadi keren banget. Buat kalian semua yang baru nonton, jangan lupa subscribe, nyalain lonceng, and leave a comment. Jadi nanti di situ itu bisa kalian tulis apa aja yang kalian butuhin. Nah ini belum belajar sama Om Gunawan, jadi nggak bisa masang. Jadi nanti saya pasang. Nanti kamu orangnya. Oke, jadi sampai ketemu di konten-konten Simpututan berikutnya ya. Saya tadi mau ngeringkesin ini, kameramen dada-dada jangan, karena belum dibikin fil-filan. Jadi semoga kalian semua tetap sehat semua. Jangan lupa nonton Simpututan, jangan lupa kalau main RC bawa baterai cadangan, cek semua dan lain sebagainya. Ya, oke, sampai ketemu lagi and kita lanjut lagi. Bye. Ini setirnya, tulisannya Jeep.